Om Swastiastu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia, yaitu pelajaran kelas 5, tema 2 yaitu tema udara bersih bagi kesehatan, subtema 1 pembelajaran 2. Nah, tentu di sini kalian sudah sedikit membaca tentang sistem pernapasan manusia, yaitu tentang bagaimana sistem pernapasan manusia itu dimulai dari alatnya, mekanisme, serta kelainan yang disebabkan oleh sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini adalah kompetensi dasar dari sistem pernapasan pada manusia. Nah, tujuan yang ingin Bapak capai untuk anak-anak yaitu anak-anak dapat mengidentifikasi dan memahami struktur, fungsi, proses, dan penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan manusia. Nah, di sini adalah pada konsep sistem pernapasan manusia, yaitu yang pertama yang ingin Bapak jelaskan adalah saluran pernapasan. Tentunya anak-anak sudah tahu apa saja saluran pernapasan tersebut. Mungkin anak-anak sudah membaca sekilas di buku anak-anak masing-masing. Yang pertama itu adalah ada yang namanya organ pernapasan, hidung, faring, laring, trakea hingga menuju ke paru-paru. Nah, yang kedua mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan di sini yaitu pernapasan dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut yang disertai dengan proses yang namanya proses masuknya udara inspirasi dan keluarnya udara yaitu ekspirasi. Lebih jelasnya nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Yang terakhir yang Bapak jelaskan yaitu penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama di sini yang Bapak jelaskan adalah yaitu tentang pengertian dulu, yaitu pengertian dari sistem pernapasan. Sistem pernapasan atau sistem respirasi adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Nah, tentunya kalian sudah memahami atau mungkin dari kelas rendah kalian sudah tahu kalau kita sistem pernapasan kita yang kita hirup adalah gasnya berupa oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Nah, sistem pernapasan pada umumnya termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru, di mana terjadi pertukaran gas. Nanti akan Bapak jelaskan di slide berikutnya. Nah, inilah bagian dari alat-alat pernapasan manusia dan letaknya di dalam tubuh, yaitu di sebelah kiri ini. Ini adalah yang di sebelah kiri adalah sistem pernapasan pada manusia, dan yang di sini, yang di sebelahnya yaitu namanya struktur alveolus. Untuk lebih lanjutnya, Bapak akan jelaskan juga nanti satu persatu. Yang pertama, bagian yang pertama yaitu hidung. Nah, hidung itu adalah bagian terluar dari alat pernapasan manusia. Rongga hidung termasuk alat pernapasan pada manusia yang terluar dan merupakan alat pernapasan yang paling awal. Udara keluar masuk melalui rongga hidung. Nah, dalam rongga hidung ini terdapat selaput lendir namanya yang selalu lembab. Dalam rongga hidung juga terdapat rambut halus. Selaput lendir dan rambut halus ini berfungsi menyaring debu dan kotoran masuk bersama udara. Melekatkan kotoran pada rambut hidung, mengatur suhu udara pernapasan, dan mengenali adanya bau.
Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Nah, contohnya pada saat kalian misalkan di udara yang terdapat banyak debunya, tentu kalian bersin. Kenapa demikian? Karena di sana selaput atau seraput lendir itu mengirimkan rangsangan ke otak sehingga terasa gatal. Oleh sebab itu, kita menjadi bersin. Nah, yang kedua ada namanya laring. Laring itu bentuknya seperti pada gambar. Laring sering disebut dengan voice box, dibentuk oleh struktur epithelium linid yang berhubungan dengan faring dan trakea di bawahnya. Laring terletak di anterior tulang belakang atau vertebrae namanya. Keempat dan keenam bagian atas dari esofagus berada di posterior laring. Fungsi utama dari laring ini adalah untuk pembentukan suara sebagai proteksi jalan nafas bawah dari benda asing dan untuk memfasilitasi proses terjadinya batuk. Makanya kalian pada saat makan jangan berbicara. Nanti antara proses pernapasan dengan masuknya makanan barengan jadinya bisa keluar dari hidung. Yang ketiga yaitu paru-paru. Nah, paru-paru terletak pada rongga dada, berbentuk kerucut yang ujungnya berada di atas tulang iga pertama dan dasarnya berada pada diafragma. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri mempunyai 2 lobus. Kelima lobus tersebut dapat terlihat dengan jelas. Setiap paru-paru terbagi lagi menjadi beberapa subbagian menjadi sekitar 10 unit terkecil yang disebut bronchopulmonary segments namanya. Nah, paru-paru kanan dan kiri dipisahkan oleh ruang yang disebut dengan mediastinum, jantung aorta, vena cava, pembuluh paru-paru, esofagus, bagian dari trakea, dan bronkus, serta kelenjar timus terdapat pada mediastinum. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, bagian ini disebut dengan alveolus. Alveolus adalah bronchulus bermuara pada alveol, tunggal alveolus. Struktur berbentuk bola-bola mungil yang diliputi oleh pembuluh darah. Dindingnya tipis, lembab, dan berlekatkan erat dengan kapiler-kapiler darah. Alveolus menyerupai setangkai buah anggur dan sel-sel bersifat lentur. Nah, di sini ini adalah gambaran dari alveolus. Di sana ada vena, arteri, bronchiolus, dan kapiler. Di sana sudah Bapak perlihatkan penampang atau gambar dari alveolus. Adanya alveolus ini mengakibatkan struktur paru-paru seperti kasur busa yang memiliki rongga-rongga atau kantong kecil. Alveolus berjumlah 600 juta sehingga dapat memperluas permukaan paru-paru. Nah, alveolus terdiri atas satu lapis sel epithelium pipih dan disinilah darah hampir langsung bersentuhan dengan udara yang berperan penting dalam pertukaran gas yaitu O2 atau oksigen dari udara bebas ke sel-sel darah dan CO2 dari sel-sel darah ke udara. Proses inspirasi dan proses ekspirasi. Nah, terdapat 2 jenis proses pernapasan pada manusia. Nah, di sini kalau inspirasi itu adalah pada umumnya adalah udara masuk. Kalau namanya ekspirasi, udara keluar. Nah, sekarang akan Bapak jelaskan di sini. Yang pertama namanya proses inspirasi. Nah, kalau namanya inspirasi berarti udara masuk. Pada proses ini terjadi pengisapan oksigen dari luar ke dalam paru-paru.
Bila otot diafragma berkontraksi, maka diafragma akan mendatar. Artinya berkontraksi bekerja, maka diafragmanya akan mendatar. Pada waktu inspirasi, maksimum otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat. Keadaan ini akan menambah besarnya rongga dada. Itu namanya proses inspirasi. Pada umumnya inspirasi adalah proses masuknya udara. Yang kedua yaitu adalah proses ekspirasi. Di sana sudah terlihat gambarnya apa saja di sana yang mempengaruhi proses ekspirasi. Proses ini terjadi ketika kita menghembuskan udara. Pada proses ini terjadi proses pengeluaran karbon dioksida. Seperti yang Bapak jelaskan di awal, proses pernapasan itu yang pertama kita adalah apa? Yang kita hirup adalah oksigen, yang kita keluarkan adalah karbon dioksida. Kalau di sini ekspirasi berarti kita yang keluarkan apa? Karbon dioksida. Pada gambar terlihat otot-otot dinding diafragma mengendur dan ditekan ke atas oleh organ perut. Tulang rusuk kembali ke posisi semula, sehingga rongga dada menyempit, akibatnya udara dapat terdorong keluar paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan menjelajahi bagaimana mekanisme pernapasan pada manusia berlangsung, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, sepertilah bagan atau alur yang melalui pernapasan dada. Nah, pernapasan dada. Nah, pernapasan dada juga mengalami inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama ini adalah inspirasi. Nah, otot antar tulang rusuk berkontraksi dia. Ini seperti pada gambar, kontraksi otot-otot antar tulang rusuk. Akibatnya volume rongga dada menjadi membesar. Tekanan datang dari rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan dari luar. Maka udara luar yang kaya oksigen akan masuk. Itu pernapasan dada pada proses yang namanya inspirasi atau masuknya udara. Yang kedua, pernapasan dada ada namanya ekspirasi. Ekspirasi dapat dijelaskan tadi yaitu apa? Mengeluarkan udara. Otot antar tulang rusuk itu namanya eksternal relaksasi. Di sini berrelaksasi dia. Nah, setelah dia relaksasi, tulang rusuk itu akan tertekan dan rongga dada menjadi mengecil. Nah, tekanan di dalam rongga dada ini menjadi lebih besar daripada tekanan luar. Udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida pun akan keluar. Seperti itu proses dari pernapasan dada. Yang kedua adalah alur yang memulai dari pernapasan perut. Sama halnya seperti pernapasan dada, pernapasan perut juga mengalami inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama, inspirasi. Kalau pada pernapasan perut, dia lebih ke diafragma. Diafragma kontraksi sehingga diafragma menjadi mendatar atau rongga dada membesar dan oksigen dari luar membanjiri rongga dada. Yang kedua, prosesnya ekspirasi. Kalau ekspirasi sama, relaksasi dia. Sama. Kalau ekspirasi pada pernapasan perut sama juga, dia mengalami relaksasi sehingga kembali diafragma itu melengkung ke atas atau mengembang. Akibatnya rongga dada mengecil atau volume rongga dada mengecil dan karbon dioksida
dihembuskan keluar dari paru-paru. Seperti itu gambaran singkat dari pernapasan dada dan pernapasan perut pada manusia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama, umur. Kalian tentunya masih punya bapak atau kakek yang sudah berumur. Untuk mengetahui pengaruh umur terhadap frekuensi pernapasan, kita dapat membandingkan pernapasan antara orang tua dengan anak-anak. Misalkan, pada saat kalian kecil, tentunya kalian pernah berbuat nakal. Tentunya kalian pasti dikejar oleh orang tuanya. Misalkan jahil mengambil apa, misalkan. Atau kalian pernah melihat orang yang jahil kepada orang tuanya. Misalkan apanya diambil, sehingga anak itu dikejar. Bagaimana? Anak itu pasti lincah sekali dia, karena umurnya masih anak-anak. Coba kalau orang tua pasti ngos-ngosan dia. Itu perbedaannya yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Yang pertama yaitu umur. Pasti frekuensi pernapasan lebih banyak orang tua atau anak-anak. Lebih banyak pada anak-anak. Mengapa demikian? Hal ini sebabkan anak-anak masih dalam usia pertumbuhan sehingga banyak memerlukan energi. Oleh sebab itu, kebutuhan akan oksigen juga lebih banyak dibandingkan dengan orang tua. Nah, yang kedua yang mempengaruhi adalah jenis kelamin. Coba kamu bandingkan pengaruh faktor ini pada teman-teman di kelasmu. Lebih cepat mana frekuensi pernapasan antara laki-laki dan perempuan? Mestinya frekuensi pernapasan laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Mengapa demikian? Ingat kembali penjelasan di atas bahwa semakin banyak energi yang dibutuhkan, berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena laki-laki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Makanya, kalau kalian lomba lari dengan perempuan, pasti yang kalah pasti perempuan, karena aktivitasnya lebih sedikit. Suhu tubuh. Jika dihubungkan dengan kebutuhan energi, ada hubungan antara pernapasan dengan suhu tubuh, yaitu bahwa antara kebutuhan energi dengan suhu tubuh berbanding lurus. Artinya, semakin tinggi suhu tubuh, maka kebutuhan energi semakin banyak, sehingga kebutuhan oksigen juga semakin banyak. Nah, yang keempat yang mempengaruhinya adalah posisi tubuh. Posisi tubuh seseorang akan berpengaruh terhadap kebutuhan energinya. Coba kamu bandingkan posisi antara orang yang berbaring tidur dengan orang yang berdiri. Manakah yang lebih banyak frekuensi antara keduanya? Ternyata setelah diamati atau dilakukan percobaan, yang berdiri lebih banyak frekuensinya pengambilan oksigen karena otot yang berkontraksi lebih banyak sehingga memerlukan energi yang lebih banyak pula. Yang kelima yaitu kegiatan tubuh. Untuk memudahkan para faktor ini, kamu dapat melakukan perbandingan antara orang yang bekerja dengan orang yang tidak bekerja. Mana yang lebih banyak frekuensi bernapasnya? Jika diperhatikan, orang yang melakukan aktivitas kerja membutuhkan energi. Berarti semakin berat kerjanya, maka semakin banyak kebutuhan energinya. Sehingga frekuensi pernapasan juga semakin cepat. Volume udara pernapasan. Dalam keadaan normal, volume udara paru-paru manusia mencapai 4.500 derajat 4.500 cc kapasitas total udara. Kapasitas vital udara yang digunakan dalam bernapas mencapai 3.500 cc, yang 1.000 cc merupakan sisa udara yang
dapat digunakan tetapi mengisi bagian paru-paru sebagai residu atau udara sisa. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-paru secara maksimum. Kapasitas tidal adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernapasan normal. Nah, ini ada tabelnya. Mungkin ini kurang jelas. Nah, Bapak akan bacakan di sini. Tabel volume udara pernapasan. Udara residu 1000 cc, udara suplementer atau cadangan 1500, udara pernapasan biasa atau tidal 500, udara komplementer adalah 1500. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini ada dua, yaitu pernapasan eksternal dan pernapasan yang namanya internal. Pernapasan eksternal merupakan pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari kapiler darah dalam alveolus, terjadinya dalam alveolus. Pada sistem pernapasan eksternal atau keluar di dalam alveolus masuk ke kapiler arteri darah dengan cara berdifusi. Proses difusi ini dapat berlangsung karena perbedaan tekanan parsial antara oksigen dalam alveolus dengan oksigen dalam kapiler darah. Tekanan parsial oksigen dalam alveolus lebih tinggi dibandingkan dengan oksigen dalam kapiler darah. Dalam kapiler arteri darah, oksigen kemudian akan diikat oleh hemoglobin. Proses pengikatan oksigen oleh hemoglobin melalui reaksi sehingga reaksi sebagai berikut. Hemoglobin plus oksigen hingga menjadi HbO2. Yang kedua yaitu pernapasan internal. Pernapasan internal yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari kapiler darah ke sel-sel tubuh, namanya ikat ke dalam. Pada pernapasan internal, oksigen yang sudah terikat pada hemoglobin dalam bentuk oksihemoglobin, hemoglobin diangkut menuju sel. Nah, hemoglobin dalam darah berfungsi untuk mengikat dan melepaskan oksigen. Nah, sekarang yang terakhir itu macam-macam penyakit sistem pernapasan pada manusia. Nah, sistem pertahanan pernapasan seperti ini contohnya sistemnya. Cilia dan mucus blanket atau microns seperti ini, kalian bisa lihat itu di gambar. Nah, yang pertama itu adalah asma yang penyakit berkenaan dengan alat pernapasan. Ada kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi seperti debu, bulu, ataupun rambut. Kelainan ini dapat berupa penyakit keturunan. Nah, penyakit ini dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Biasanya orang tua misalkan sesak nafas pada saat musim hujan itu karena alergi, karena itu dipengaruhi oleh yang namanya asma, mungkin dipengaruhi oleh keturunan ataupun alergi pada suhu yang sangat rendah atau dingin. Yang kedua yaitu emfisema, adalah jenis penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada kantung udara atau alveoli. Nah, di sini emfisema ini terjadinya kerusakan pada alveoli atau kantung udara di paru-paru. Akibatnya tubuh tidak mendapatkan oksigen yang diperlukan. Emfisema membuat penderita sulit bernapas, penderita mengalami batuk kronis dan sesak nafas. Yang ketiga yaitu bronkitis. Nah, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorok akibat infeksi. Gejalanya adalah penderita mengalami demam,
dan menghasilkan lendir yang menyumat batang tenggorokan. Akibatnya penderita mengalami sesak nafas. Yang keempat namanya sinusitis, adalah peradangan pada rongga udara di dalam saluran hidung. Sinusitis dapat disebabkan oleh infeksi, tapi juga dapat disebabkan oleh alergi dan iritasi kimia atau partikel dari sinus. Sinus atau sering pula disebut dengan sinus paranasalis adalah rongga udara yang terdapat pada bagian padat dari tulang tengkorak di sekitar wajah yang berfungsi untuk memperingan tulang tengkorak. Nah, ini adalah peradangan pada rongga udara di dalam saluran hidung. Itu namanya sinusitis. TBC atau tuberkulosis. Nah, ini pada zaman dulu TBC ini sangat merebak. Ini penyakit yang menular ini. TBC adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan kuncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Ya, makanya kalian kalau bertemu dengan orang yang memiliki penyakit TBC, tentunya jangan berhubungan langsung karena nafasnya dia bisa menyebabkan kita tertular penyakit dari TBC. Ya, untuk pertemuan hari ini atau penjelasan Bapak cukup dulu sampai di sini. Nanti kita akan sambung lagi di lain waktu. Nah, untuk menutup perjumpaan ini, Bapak tutup dengan mengaturkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.